Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar. Kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Nusantara. Tugas ini disusun oleh kelompok 1, 12 IPS 2, Pendidikan Agama Islam, SMA Negeri 2 Padang Cermin di semester genap. Pembimbing Pendidikan Agama Islam 12 IPS 2 Bapak Ade Nuari Pratama, SPDI. Inilah anggota kelompok 1 12 IPS 2. Trisutejo, pemimpin kelompok, absen 30. Ariana Mutaharatun, pengamat, absen 9. Intan Nurbahari, peneliti, penyusun, absen 21. Angga Sebastian, perangkum, absen 6. Ayesha, penulis, absen 12. Rian Adi Saputra, pencatat lapangan, absen 26. Sebelum lanjut lebih dalam, ada pendahuluannya nih. Sejak kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, kerajaan-kerajaan Islam telah tumbuh dan berkembang di kepulauan yang kaya akan budaya ini. Perkembangan di Nusantara tidak hanya membawa perubahan dalam bidang agama, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam pandangan ini, kita akan menjelajahi peran penting kerajaan Islam di Nusantara dalam membentuk identitas dan peradaban di wilayah ini. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Latar belakang, Kerajaan Samudra Pasai merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di wilayah Aceh Utara, Sumatera. Didirikan pada abad ke-13 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di jalur perdagangan laut antara Asia dan Timur Tengah. Keberadaan kerajaan ini dipengaruhi oleh kekuasaan Islam dan juga kerajaan-kerajaan maritim sebelumnya di kawasan tersebut. Sultan Malik Al-Saleh adalah salah satu tokoh penting dan rajanya pada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Ia memimpin kerajaan ini menuju masa keemasan, memperluas wilayahnya, dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Selain itu, ada juga tokoh lain seperti Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang juga berperan penting dalam sejarah kerajaan ini. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai termasuk bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid-masjid tua dan makam-makam para sultan yang menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu, ada pula artefak-artefak berharga seperti koin-koin kuno, prasasti, dan barang-barang perdagangan yang menjadi bukti keberadaan dan peran penting kerajaan ini dalam sejarah perdagangan maritim di wilayah Nusantara. Oke sahabat pelajar, inilah peninggalan paling terkenal, yaitu lonceng Cakradonya. Dari berbagai sumber, didapati keterangan bahwa perwakilan dari dinasti Ming adalah Laksamana Cheng Ho. Ia datang bersama puluhan ribu pasukan menghadiahkan lonceng itu untuk Sultan Pasai. Dinasti Ming yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Yongli memahami bahwa Kesultanan Pasai merupakan kerajaan yang memiliki wilayah laut serta armada tempur yang kuat, terutama sebagai pemberi aba-aba ketika terjadi serangan pada Kesultanan Pasai yang mengarah dari laut. Lonceng itu masih terjaga dengan baik dari satu kekuasaan lain. Bahkan ketika Kesultanan Samudra Pasai runtuh, keruntuhan Pasai disebabkan karena perang perebutan kekuasaan, dominasi Majapahit, serta dominasi kerajaan-kerajaan lain di Sumatera. Hingga kerajaan tersebut tak lagi menjadi negara otonom, melainkan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Ketika kerajaan Aceh Darussalam berkuasa, lonceng tersebut sempat dibawa ke istana kerajaan hingga pada era pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lonceng Cakradonya diletakkan dalam kapal angkatan laut kerajaan. Maka pada kekuasaan Aceh Darussalam, fungsi lonceng itu masih sama, yakni untuk memberi aba-aba dalam pertempuran laut atau peringatan jika ada bahaya, ujarnya. 2. Kerajaan Aceh. Tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16, letaknya di sekitar Banda Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muayyad Shah. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Ia kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia menyebarkan Islam hingga ke Siak, Riau, dan Sumatera Barat. Ia juga mengadakan kerjasama dengan Turki untuk memperkuat armada militernya melawan Portugis. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan
pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Aceh meliputi sebagian pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia, Johor, Pahang, dan Kedah. Kerajaan Aceh pernah berusaha merebut Malaka dari tangan Portugis, namun gagal karena Portugis berhasil menghasut Sultan Johor. Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Baik, sahabat pelajar, inilah peta kekuasaan Kerajaan Aceh. Sembari kita amati, akan saya jelaskan. Kerajaan Aceh pernah menjadi kerajaan Islam yang kuat dan disegani. Selain itu, Kerajaan Aceh juga menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Kerajaan Aceh menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Melayu. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh terletak di bagian barat Laut Sumatera, Indonesia. Wilayahnya meliputi Aceh modern serta sebagian besar Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagian Kepulauan Riau. Wilayah Aceh terkenal sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan maritim di wilayah tersebut selama berabad-abad dengan pengaruh yang mencapai hingga ke Asia Tenggara. 3. Kerajaan Demak. Awalnya, wilayah Kerajaan Demak merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang memerintah dari tahun 1481 sampai 1518. Muhammad Raden Patah pernah mengirim Adipati Unus bersama armada laut kerajaan untuk merebut Malaka dari Portugis. Berkat usahanya ini, Adipati Unus dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Setelah wafat, Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus. Setelah Adipati Unus wafat, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak memperluas wilayah kekuasaannya dan menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur berkat bantuan Fathahillah. Sultan Trenggono kagum dengan kemampuan Fathahillah yang menguasai ilmu agama dan ilmu perang. Maka dari itu, Sultan Trenggono mengangkat Fathahillah menjadi panglima perang, menggantikan Adipati Unus. Berkat kepemimpinannya, Kerajaan Demak berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit. Setelah Sultan Trenggono wafat, Kerajaan Demak mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya Djoko Tingkir. Ibu kota Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Akibatnya berakhirlah sejarah Kerajaan Demak. Ikonik dan arsitekturnya banyak sekali ditiru masjid-masjid di seluruh Indonesia. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah sebuah landmark sejarah di Indonesia, terletak di kota Demak, Jawa Tengah. Filosofi di balik Masjid Agung Demak meliputi beberapa aspek keagamaan dan kebudayaan. Masjid Agung Demak menjadi simbol keagamaan dan kebudayaan Islam yang kuat di Indonesia. Sebagai salah satu masjid tertua dan paling penting di Indonesia, masjid ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Keistimewaan arsitektur. Arsitektur Masjid Agung Demak mencerminkan keindahan dan keanggunan tradisional Jawa. Dibangun menggunakan bahan-bahan lokal seperti batu patah merah dan kayu jati. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang khas dan atap joglo dan menara yang menjulang tinggi. Warisan sejarah. Masjid Agung Demak tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga merupakan warisan sejarah yang penting bagi Indonesia. Kehadirannya mengingatkan kita akan kejayaan masa lalu serta peran Islam dalam membentuk identitas dan budaya bangsa Indonesia. 4. Kerajaan Pajang. Bukan Kerajaan Panjang, this is Kerajaan Pajang. Adalah sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya atau Sultan Adiwijaya. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kesultanan Demak setelah keruntuhan Demak pada tahun 1546. Pajang memainkan peran penting dalam sejarah Jawa karena memiliki basis untuk perjuangan melawan penjajah dan memperluas wilayah kekuasaan Islam di Jawa Tengah. Namun, Pajang kemudian digantikan oleh Kesultanan Mataram. Mengenal Adipati Adiwijaya atau Kimas Kerabat atau Joko Tingkir.
Joko Tingkir atau Jaka Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya atau Sultan Adiwijaya adalah tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Pajang. Dia merupakan pendiri dan pemimpin awal Pajang yang berhasil memperkuat kekuasaan kerajaan tersebut. Joko Tingkir juga dikenal karena perannya dalam melawan penjajah serta memperluas wilayah kekuasaan Pajang. Keberhasilannya membawa Pajang menjadi salah satu kekuasaan besar di Jawa Tengah pada masanya. Meskipun kemudian digantikan oleh Kesultanan Mataram di bawah pemimpinan Pakubuwono I. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah murid dari Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Dia menerima pendidikan agama dan arahan tentang tata cara pemerintahan dari Sunan Kalijaga. Keterlibatannya dalam melawan penjajah dan memperluas wilayah kekuasaan Pajang mencerminkan penerapan nilai-nilai seperti keadilan dan keberanian yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Hubungan mereka mencerminkan kolaborasi antara pemimpin politik dan ulama untuk memperkuat Islam dan kesejahteraan masyarakat Jawa. 5. Kerajaan Mataram Islam. Latar belakang Mataram Islam. Mataram Islam adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Sultan Agung pada abad ke-17 di Jawa Tengah, Indonesia. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Mataram Hindu yang sebelumnya berkuasa di wilayah yang sama. Raja dan prestasinya. Sultan Agung merupakan salah satu raja terkenal dari Mataram Islam. Ia dikenal karena usahanya dalam memperluas wilayah kekuasaan Mataram dan memperkuat pertahanannya. Salah satu prestasinya adalah membangun Masjid Agung dan kompleks istana di Taman Sari. Amangkurat I melakukan reformasi administratif di Mataram, meningkatkan hubungan dengan VOC Belanda dan memperkuat kekuasaan kerajaan. Sahabat pelajar, inilah bangunan-bangunan peninggalan Mataram Islam. Jika kita memanfaatkan internet, inilah kita bisa melihat peninggalan-peninggalan Mataram Islam sekaligus. Dan kita bisa lihat bangunannya masih apik, terawat, dan tentunya ini menjadi destinasi wisata atau destinasi untuk kita belajar dan meneliti sejarah-sejarah di tempat tersebut. 6. Kerajaan Cirebon. Keragaman budaya. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang terkenal karena keragaman budayanya. Kerajaan ini memadukan unsur-unsur budaya Islam, Hindu, dan Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Islam tertua. Kerajaan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada abad ke-15 oleh Prabu Siliwangi. Kerajaan ini telah mengalami berbagai perubahan sejarah sepanjang waktu. Struktur pemerintahan yang unik. Kerajaan Cirebon memiliki struktur pemerintahan yang unik, terdiri dari 3 kesultanan kecil yang disebut Kesultanan Cirebon, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Kacirebonan. Pengaruh budaya. Sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Jawa Barat, Kerajaan Cirebon memiliki pengaruh yang kuat dalam seni, musik, dan tari tradisional seperti tari topeng Cirebon dan tari-tarian lainnya. Keragaman bahasa. Di Kerajaan Cirebon terdapat variasi dialek bahasa Jawa yang khas, yang dikenal sebagai bahasa Cirebon. Bahasa ini memiliki ciri khas fonetik dan leksikal yang membedakannya dari dialek bahasa Jawa lainnya. Sahabat pelajar, gak asing lagi kan dengan Sultan Agung Tirtayasa? Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa menolak permintaan Belanda untuk memonopoli perdagangan di pelabuhan Banten. Namun putranya yang bernama Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan Belanda. Akibat politik adu domba Belanda, terjadilah perang antara Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Haji berhasil menjadi raja dengan bantuan Belanda, sedangkan Sultan Agung Tirtayasa dipenjara hingga wafat. Sultan Agung Tirtayasa adalah seorang pemimpin Mataram yang berpengaruh pada abad ke-17. Ia dikenal karena perannya dalam memperluas kekuasaan Mataram di wilayah Barat Jawa, termasuk di daerah Banten. Salah satu penghargaan yang diterimanya adalah sebagai pemimpin yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga ke Banten, serta memperkuat posisi Mataram di Pulau Jawa. 7. Kerajaan Makassar. Goa Taluh.
Kerajaan Makassar adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Kerajaan ini dikenal karena memiliki kekuatan maritim yang besar dan berperan penting dalam perdagangan di wilayah Nusantara. Tokoh yang terkenal dari Kerajaan Makassar adalah Sultan Hasanuddin, yang merupakan salah satu sultan yang terakhir dari Kerajaan Makassar. Ia terkenal karena memimpin perlawanan sengit terhadap kolonial Belanda pada abad ke-17. Persebaran agama di Kerajaan Makassar cukup beragam, dimulai dari kepercayaan tradisional setempat hingga agama Islam yang diperkenalkan oleh pedagang Arab dan bangsawan Islam. Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Ketangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid ini dibangun pada 1603 oleh Raja Goa 14 Manggrarangi Daeng Mandrabia. Nama Katangka diambil dari sebuah pohon besar, yaitu pohon Katangka yang dikenal sebagai pohon keramat pada masa 1 Tumanurung. 8. Kerajaan Ternate Tidore. Di Kepulauan Maluku terdapat dua kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1527 dan terletak di Sampalu, Kepulauan Maluku. Raja Ternate yang terkenal adalah Sultan Hairun. Kerajaan Ternate merupakan penghasil cengkeh dan pala. Kerajaan Ternate berdampingan dengan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berpusat di Halmahera. Rajanya yang terkenal adalah Sultan Nuku. Kerajaan Ternate dan Tidore bersaing dalam kegiatan perdagangan. Kerajaan Ternate membentuk Uli 5, Persekutuan 5 yang meliputi wilayah Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa, Persekutuan 9 yang terdiri atas Jailolo, Papua, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol. Kerajaan Ternate bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Kerajaan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah dari Kerajaan Ternate, rakyat sadar telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Mereka kemudian bersatu untuk mengusir Spanyol dan Portugis dari Maluku. Saifuddin Koning van Tidor, penyebutan bahasa Belanda pada saat itu. Jejak kesederhanaan inilah yang membuat hidup Saifuddin begitu melekat dengan rakyatnya. Dia makan dan minum dengan layaknya rakyat biasa. Pakaian yang digunakan pun tak mencolok, menunjukkan standar yang dimiliki Sultan. Sahabat pelajar, inilah contoh baik yang bisa kita ambil, yaitu tentang kesederhanaan dari Sultan Saifuddin. Ia menerapkan nilai-nilai agama Islam seperti kesederhanaan ini, karena sederhana pun bisa indah. Di penghujung tugas, inilah dokumentasi hasil dari karya kami dan hasil pembelajaran kami kelompok 1, 12 IPS 2. Aduh kacong benasenga nang etunya cek mata ma.